Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda kali ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kali ini membahas kisah akal dan nafsu. Kenapa saya membahas topik tersebut? Untuk menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda, kisah Islamiah kali ini akan menceritakan tentang dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang bernama akal dan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu dalam diri manusia. Keduanya pun mengaku bahwa mereka hanyalah sebuah makhluk yang tidak berdaya. Untuk mengendalikan nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah agar manusia berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah berfirman, "Wahai akal, tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, malah sebaliknya, mendiamkan diri. Kemudian Allah berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah menyiksanya di neraka jahanam selama 100 tahun, dan kemudian mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa nafsu itu dalam neraka lagi selama 100 tahun. Setelah itu, nafsu dikeluarkan dan Allah berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa, karena nafsu itu sangat jahat. Hendaknya kitalah yang mengawal nafsu itu, dan jangan biarkan nafsu yang mengawal kita, karena kalau dia yang mengawal, maka kita akan menjadi musnah. Setelah itu Allah memasukkan akal dan nafsu ke dalam diri Nabi Adam alaihi salam. Pada saat Nabi Adam alaihi salam datang ke bumi, keturunan manusia bertambah banyak. Maka peranan nafsu dan akal tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemungkaran yang terjadi di atas bumi ini adalah dari nafsu, bukan dari akal. Karena akal dan nafsu ada dalam diri manusia, maka terjadilah pertentangan antara nafsu dan akal, bertentangan antara satu dengan yang lain. Peperangan nafsu dan akal tidak pernah ada henti-hentinya, terkadang nafsu yang menang, terkadang akal yang menang. Misal saja kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang baik, maka nafsu akan menolaknya dan mengajak kepada kejahatan, sedangkan akal mengajak kepada kebaikan. Kalau kita mengikuti nafsu, artinya kita kalah, dan sebaliknya, jika kita mengikuti akal maka kita akan menang. Namun bagaimanapun juga, nafsu ini tetap diperlukan oleh manusia. Bila nafsu musnah, manusia juga akan musnah. Sebagai contoh saja nafsu makan, kalau nafsu makan kita tidak ada, maka manusia akan mati, dan nafsu makan ini merupakan fitrah alami jadi tidak akan hilang. Begitu juga dengan nafsu terhadap lawan jenis, jika nafsu ini tidak ada, maka manusia tidak akan berketurunan dan akhirnya musnahlah manusia. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.